Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arsa Hamidi. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang Flutter, bagaimana kita membuat sebuah splash screen from register dan from login. Di sini kita sebenarnya harus mengetahui splash screen itu apa. Splash screen adalah sebuah tampilan dari awal terutama sekali dalam proyek kita. Bagaimana ketika kita menjalankan proyek kita akan tampil sebuah timer waktu atau icon dan langsung ke halaman login atau segala macamnya. Nah, untuk itu langkah yang pertama yaitu di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar untuk ditampilkan dalam proyek kita. Dalam hal ini semuanya tergantung kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua tersebut membutuhkan sebuah logo atau tidak. Itu tergantung kepada kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Selanjutnya yang nomor kedua yaitu kita membuat sebuah project baru. Nah, kali ini tergantung kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman semua menggunakan tool editing Android Studio atau kita membuat sebuah proyek baru di pada CMD dengan menggunakan Visual Studio Code. Itu tergantung kepada kita semua. Nah, pada kali ini, pada tutorial ini saya menyampaikan atau menjelaskan sebuah tutorial membuat splash screen. Di sini saya menggunakan tool editing adalah Android Studio. Nah, langkah pertama itu membuat sebuah project baru. Nah, ketika kita sudah membuat project baru, tampillah tampilan secara default dari aplikasi Flutter. Nah, ini merupakan tampilan default ketika kita sudah membuat sebuah project baru. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah kelas widget seperti stateless atau stateful. Stateless adalah sebuah widget yang bersifat statik, beda dengan stateful. Stateful adalah sebuah widget dengan bersifat dinamis. Dinamis maksudnya yaitu kita bisa mengubah data pada widget tersebut. Nah, di sini saya membuat sebuah stateful widget, kelas stateful widget dengan nama splash screen. Kemudian kita membuat sebuah tampilan utama dari splash screen. Sebelumnya kita membuat sebuah folder baru dalam project kita yang dimana untuk menampung semua gambar yang kita akan nanti pakai dalam project kita. Di sini saya membuat sebuah folder baru yang bernama assets dengan di dalamnya terdapat folder image dan di dalamnya terdapat sebuah file logo PNG. Nah, kita mengcopy, bagaimana cara memasukkannya ke dalam. Kita mengcopy sebuah file logo tadi. Nah, kita pastikan di dalam folder image. Nah, bagaimanakah menjalankannya? Sebelumnya kita membuka sebuah folder kita membuka sebuah file baru di bagian pubspec. Kita membuka bagian file pubspec, lalu kita cari yang namanya asset. Di dalam aset tersebut itu terdapat sebuah untuk mendeklarasikan, untuk menampilkan sebuah gambar kita. Di sini assets adalah nama folder dari yang kita buat dari awal. Di dalam folder asset itu terdapat sebuah folder baru dengan namanya image dan terdapat sebuah file dengan nama logo PNG. Langkah selanjutnya kita pubget. Ketika kita melakukan deklarasi tadi, ketika kita tidak terjadi error, maka langkah selanjutnya kita klik tombol pubget. Kita klik tombol pubget dengan kita lihat status runningnya. Ketika status runningnya proses finish with exit code 0, berarti kode kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah tampilan widget splash screen kita, di mana tampilannya tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Di sini kita melihat sama-sama, saya tidak menggunakan upbar tapi menggunakan body. Dan di dalam body kita menggunakan sebuah widget atau layout. Itu yang saya gunakan adalah kolom. Ketika data itu kita tampilkan ke bawah secara vertikal, maka kita menggunakan sebuah kolom. Tapi ketika kita menampilkan sebuah data tersebut secara horizontal, maka kita menggunakan row. Di dalam kolom, saya ingin meletakkan sebuah gambar itu di tengah-tengah.
seperti output di bawah ini. Makanya saya menggunakan cross alignment center dan main alignment center dengan spacer dan center untuk gambarnya, supaya gambar kita itu terletak di tengah-tengah. Dan spacer di bawah center itu fungsinya untuk supaya tulisan udah coding terletak secara statik di bawah. Dan ini merupakan tampilan dari output yang untuk splash screen kita. Langkah selanjutnya, untuk menghubungkan ke halaman login, kita membuat sebuah file baru. File baru di mana kita membuat dengan nama di folder lib, yaitu login.dat. Itu tergantung dengan keinginan kita dan kebutuhan kita masing-masing. Dan itu kembali kepada kita. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas widget. Ketika kelas widget itu bersifat dinamis, kita untuk mengubah data maka gunakanlah stateful widget. Tapi kalau ketika data itu secara statik, maka gunakanlah stateless widget. Tapi itu tergantung kita masing-masing. Tidak seharusnya seperti itu. Nah, di sini saya membuat sebuah widget dengan nama kelasnya login pack. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah fungsi untuk dari splash screen. Di sini saya membuat sebuah method dengan nama splash screen login dengan timer waktunya, directionnya selama 3 detik. Jadi untuk tampil ke halaman login itu menggunakan waktu selama 3 detik. Dengan secara langsung kita mengambil sebuah navigator dengan mengambil dari nilai login pack. Jadi kita nanti habis 3 detik lalu langsung ke halaman login. Dan langsung menjalankan halaman utamanya adalah splash screen login. Dengan ini merupakan tampilan dari codingan untuk membuat sebuah tampilan halaman login kita. Sama-sama kita lihat. Ini merupakan tampilan dari codingan untuk tampilan login. Ini merupakan output dari login kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah text editing controller untuk membuat sebuah validator, global key dan function. Nah, yang pertama itu saya mendeklarasikan sebuah global key dengan namanya key. Dengan keduanya dan selanjutnya itu membuat saya text editing controller untuk menampung data email sebuah masing-masing text prompt field. Di sini saya void get data login, saya buat sebuah function dengan jika global key ini kita validate, maka jika email text itu, karena kita menggunakan .text karena text editing controller is empty, ketika data itu kosong atau email itu kosong atau proses itu kosong, maka data itu tidak boleh kosong, ada seperti pesan. Nah, selanjutnya kita membuat supaya untuk ada dapat validator, kita membuat sebuah widget yang namanya from dengan nilainya key yang sesuai dengan tadi. Selanjutnya di bagian masing-masing text from field itu kita buat sebuah validator untuk menampilkan sebuah pesan bahwasanya salah satu contoh yaitu email. Jadi email itu tidak boleh kosong. Nah, ketika kita menginputkan data itu kosong. Nah, begitu juga dengan password. Selanjutnya kita memanggil nama function pada button login seperti yang get data login. Dan ini merupakan tampilan dari halaman from login. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah supaya kita tidak punya akun, maka kita harus registrasi terlebih dahulu. Maka di sini saya membuat sebuah text button dengan untuk supaya tampil ke halaman login. Ke halaman from register. Nah, ini tampilan dari aplikasi kita sudah menggunakan validator dan juga sudah menggunakan text button. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita membuat sebuah file baru dengan nama registrasi. Yang selanjutnya kita membuat sebuah di dalam folder registrasi tersebut, kita membuat sebuah kelas widget dengan menggunakan stateful widget dengan nama kelasnya registrasi packs. Selanjutnya kita membuat sebuah tampilan dengan tampilan sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya membuat sebuah tampilan
Dan kita sama dengan login, kita menggunakan untuk validatornya. Kita bikin global key dengan text editingnya name, email, password sesuaikan dengan text profile. Lalu kita membuat sebuah function di mana supaya kita dapat menggunakan sebuah kondisi untuk data yang nol. Lalu kita membuat sama dengan login, kita membuat sebuah from, lalu kita buat key. Lalu kita buat sebuah tampilannya dan validatornya masing-masing kayak seperti nama lengkap, email, password, dan lain-lain sebagainya, tergantung text profile yang kita butuhkan. Lalu jangan lupa kita buat sebuah function, kita deklarasikan nama function kita di dalam tombol button. Dan ini merupakan tampilan dari form registrasi. Dan selanjutnya kita kembali ke halaman login dengan membuat sebuah text button seperti login tadi ke login pack. Dan ini merupakan tampilan dari aplikasi kita, dan akhirnya selesai. Salah satu contoh dari aplikasi kita. Dan ini merupakan tampilan halaman login. Ketika kita refresh, kita tunggu dan 3 detik, 1, 2, 3, dan tampil ke halaman login. Mungkin itu sekian dari splash screen kali ini from login, from registrasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.